guys, semangat pagi semua sahabat DRLG, semua sahabat Pioneer, Pioneer Network, dimanapun Anda berada. Udah berapa minggu kita nggak ketemu ya guys. Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan, ya guys ya, diberikan keselamatan, oke guys. Dan bagi yang sakit, ya, semoga segera diberi kesembuhan, oke. Ini saya lagi ada di Filosofi Kopi, guys. Filosofi Kopi, kayak judul film ya. Ya, sekarang saya sudah mulai ngopi lagi guys, karena kemarin sudah detox ya, detox lambung, libur nggak makan sambel seminggu lebih, mungkin 2 minggu ya, terus mengurangi kopi. Nah sekarang sudah kembali netral, ditambah dengan minuman herbal ya tentunya, jadi lambung udah aman sekarang, puji Tuhan ya. Oke guys, jadi ini kita pengen bikin video say hello karena sudah lama gak ketemu juga, berapa minggu ya. Jadi singkat aja videonya. Jadi ini tentang mindset Anda guys ya, mindset Anda terhadap Pi Network ya teman-teman. Jadi yang saya mau sampaikan teman-teman ya, seperti yang disampaikan oleh ini sih, apa namanya, Nicholas Kalis waktu di ini ya, waktu di apa Miami kemarin, atau di konsensus juga, bahwa jangan jadikan Pi Network itu sebagai jalan keluar guys, jalan keluar untuk Anda apa, uh, Anda berpikir jangan Pi Network ini Anda dijual, Anda selesai, lalu Anda nggak kerjakan lagi. Ya, bukan guys, Pi Network itu bukan untuk itu ya guys ya. Kita masih dalam on the track ya, on the track timelinenya core team untuk kita menjadi ekosistem yang terkuat di dunia ya, untuk menghidupkan ekosistem ini dengan proyek-proyek jangka panjang dari Pi Network. Salah satunya sekarang ini lagi digencarkan juga tentang coder ya, coder digital, yang bagi Anda developer untuk apa bisa menjual aplikasinya di Pi Apps ya, Pi Studio ya. Bagi kita juga nggak bisa masalah coding, nggak ngerti juga, kita bisa bikin aplikasi juga, bisa bikin segala sesuatunya kita apa kerjakan, kita masukkan ke Pi Studio. Kita barter lagi ke depannya, kita hidupkan komunitas ekosistem di dunia ini dengan apa, integrasi Pi Network di segala industri itu guys. Proyek proyek ini masih sangat panjang ya, jadi sabar memang. Tapi yang saya mau sampaikan adalah, mari teman-teman, ini mindsetnya itu ya guys ya, mindsetnya itu jangan Anda selalu berpikir instan, Anda berpikir cepat ya. Ingat teman-teman, Pi Network itu sekarang ini ya, ini adalah balas dendam kita dalam tanda kutip ya, balas dendam kita terhadap dulu Bitcoin ya. Terutama bagi Anda yang dulu pernah punya Bitcoin lalu Anda jual murah, ya sekarang Anda menyesal ya. Pi Network itu adalah salah satu alasan kita untuk terus bertahan tuh, untuk balas dendam ya, supaya kita yang nggak punya kesempatan dulu punya Bitcoin ya, atau harga murah ya. Kalau sekarang sih Anda punya Bitcoin nggak bisa, bisa juga kalau Anda mau beli, tapi harganya mahal sekarang. Kalau Anda beli berapa juta juga cuma 0,000 sekian Bitcoin kan gitu ya. Balas dendam yang positif ya guys ya. Nah saya bicara pada sore hari ini teman-teman, kenapa? Karena tadi ada yang WA saya juga, masih terjadi dibohongin di YouTube ya, dengan cara menjual koin Pi-nya ya. Ini persis terjadi di berapa minggu video saya, mungkin sebulan yang lalu ya, berapa, sebulan lebih kali ya, sebulan lebih ya. Yang saya pernah bikin tutorial itu loh guys, tutorial cara melaporkan. Nah ini nih videonya sini ya. Judulnya Anda juga bisa klik linknya di sini, atau Anda klik linknya di apa, bagian ending video ya, atau di bagian deskripsi juga ya. Itu tutorial cara melaporkan penipu. Sama modusnya dan sama pelakunya teman-teman ya, yaitu YouTube dengan nama Dana Official, Official Dana Gratis ya. Waktu yang saya bikin video itu kemarin itu kenapa saya bikin itu ya, karena ada yang melaporkan ke saya ditipu. Udah menghubungi YouTube itu ya guys, ada nomor WA-nya ya, kan dia kan jual beli koin, jual beli Pi dengan harga segini ya. Di WA otomatis sama yang nonton YouTube-nya kan ya. Lalu komunikasi di WA, deal harganya ya. Lalu inilah poin pentingnya, bahwa Anda yang akan mentransfer dulu koin Pi ke YouTuber itu. Dan ketika ditransfer, dihubungi lagi nggak bisa, nggak pernah balas, ditelepon nggak diangkat ya. Dan alhasil koin Pi-nya hilang,
ya menghubungi si penjahat ini nggak bisa, dan YouTube-nya si penjahat ini sudah dihapus, diganti dengan nama baru lagi. Dan mirip-mirip namanya guys ya. Sekarang masih sama mirip-mirip namanya, yaitu Dana Official. Ada dana gratisnya. Namanya itu ada official dana gratis atau apalah. Pokoknya ada dana gratis, dana gratis. Ya. Jadi gitu ya. Udah dapat korban, koinnya sudah dapat sama si penjahat, lalu dia hapus nama YouTube-nya, bukan dihapus ya, diganti nama guys ya. Karena kan YouTube-nya dia sudah puluhan ribu. Nah, dengan jumlah subscriber yang puluhan ribu itu ya 30 ribu lebih guys ya. Itu meyakinkan orang bahwa dia tuh YouTuber yang bener. Padahal sih dia penjahat, guys. Nah, saya sudah pernah upload video tentang ini, tapi masih aja ada yang kena tipu, guys, sampai sekarang ini. Dan anehnya, uniknya, konyolnya, maaf ya, ini bagi yang tadi WA saya maaf ya. Ya Anda masuk konyol juga sih saya bilang. Karena dia pernah nonton video saya, ya kan tadi di WA saya, Mas, apa tutorialnya gimana ya untuk melaporkan apa penipu. Saya bilang saya balas, kan saya dulu pernah bikin itu tutorialnya, saya kirim linknya lagi ke dia biar dia ingat. Terus dia balas lagi, iya saya lupa mau nyari-nyari nggak ketemu. Berarti kan dia sudah pernah nonton video itu. Video yang saya warning untuk jangan jual koin pie-nya ke YouTuber ini, ya si penjahat itu. Tapi masih dilakukan juga guys ya. Bayangkan, ya ini unik ya, sesuatu yang konyol buat saya sih. Ya media-media seperti YouTube ini, ya di konten saya ini ya guys ya, YouTube saya ini dan juga YouTuber-YouTuber yang lain itu sebenarnya sudah sering memberi warning, ya, edukasi dan lain-lain. Tujuannya ya supaya Anda terhindar dari namanya penjahat, namanya hacker, ya, namanya scam, ya. Tapi tetap aja masih Anda nekat, ya, nekat yang sangat nyata, guys. Gitu teman-teman ya. Jadi mau bilang gimana lagi ya? Kita sudah ngasih edukasi, sudah ngasih warning, masih dilakukan loh, guys. Berarti apa orang-orang kita ini ya, maaf ya guys ya. Mindsetnya itu benar-benar harus diperbaiki, guys. Mindset untuk gambling, spekulasi, ya, serakah, pengen cepet, pengen cepet kaya, ya kan, instan, itu guys harus diperbaiki. Kalau Anda ingin benar-benar sukses, benar-benar ingin menjadi orang yang kaya yang sesungguhnya nanti ke depannya. Karena kalau yang koin pie ini yang Anda sudah berjuang, Anda sudah menambang selama bertahun-tahun aja Anda mau jual seharga tempe, ya, berarti mindsetnya Anda yang harus diperbaiki. Kalau Anda alasannya saya butuh uang, semua orang butuh uang, guys ya. Tapi sejak pertama, the first time kita memutuskan untuk mengerjakan koin pie, ya guys, mestinya kita sudah sadar bahwa ini adalah investasi jangka panjang. Ini adalah sebuah revolusi, ini adalah sebuah misi jangka panjang, guys. Sampai benar-benar ini goal menjadi nilai yang kita harapkan. Bukan sudah 3 tahun nambang, lalu Anda putus asa, Anda jual dengan harga tempe goreng, harga tahu goreng. Ya kalau Anda jual di mana? Bursa sih sekarang sudah bisa. Buat apa tapi kan? Ya, ya mestinya Anda berpikir ya, kenapa kok penjahat-penjahat ini kok dia getol banget ya, semangat sekali untuk mencuri-curi koin pie karena dia tahu koin pie ini ke depan akan bernilai yang sangat bagus, guys. Bernilai yang sangat bagus. Sehingga dia mencuri kalau misalnya dia nggak tahu harganya ke depannya, dia nggak berpikir, misalnya dia berpikir ah ini P network ini paling sampah gitu ya. Nggak mungkin dia akan mencuri pie Anda. Justru karena dia tahu koin pie ini adalah sebuah masa depan yang baik ke depannya, maka dia getol untuk merencanakan kejahatan untuk gimana caranya koin Anda tuh Anda diambil dari kantong Anda, dari wallet Anda dengan berbagai cara, guys. Itu teman-teman. Sebentar ngopi dulu, guys. Oke, mantap. Ini latte, kopi latte. Itu teman-teman yang saya mau sampaikan di video kali ini. Jadi, kalau Anda sudah terlanjur kena tipu, ya Anda nonton lagi video tadi, tutorialnya. Anda harus laporkan. Ada nomor walletnya, Anda laporkan. Alamat walletnya ya. Bukti-bukti obrolan di WA Anda screenshot. Nanti semua bisa jadi bukti Anda kirimkan ke core team lewat tutorial yang ada di video saya itu. Ya guys ya. Kemungkinan besar tidak dibalas ya. Tapi minimal itu menjadi sudah di noted ya. Sudah dicatat sama core team. Ya. Dan siap-siap aja itu si penjahat
eee, ya nggak tahu core team akan menelusuri si penjahat ini. Ya kalau dari alamat wallet-nya sih bisa ditelusuri, masalahnya si penjahat otomatis si penjahat juga saya rasa nggak bodoh-bodoh banget ya. Dia pakai wallet siapa misalnya, ya wallet siapa. Jadi dari wallet itu dia pakai untuk kejahatan, menipu Anda. Setelah koinnya Anda transfer ke wallet itu, si penjahat ini akan mentransfer lagi koinnya ke wallet yang lain. Jadi seperti itu cara kerjanya sepertinya guys. Karena kalau misalnya dia mentokannya satu wallet, ya pasti dia kena lah, kedetek sama si core team. Ya, yang nggak tahu juga core team mau menelusuri sampai ujung apa enggak itu. Ditransfer ke wallet ini transfer ke sini, ini ke sini. Nah, yang paling ujung ini mungkin yang bakal kena nih sama core team. Tapi core team mau nggak menelusuri sejauh itu ya? Saya juga nggak tahu ya guys ya. Tapi sih sebenarnya core team Nicholas, saya pikir ya kita semua nih, Nicholas berpikir ini semua ini guys perjodohan ya, masalah perjodohan. Siapa yang bertahan dialah sesungguhnya yang berhak untuk memiliki masa depan Pai. Ya kalau bagi anda yang suka menjual itu ya mohon maaf ya, itu sebenarnya anda memutus perjodohan dengan Pai. Karena saya pikir ini adalah seleksi alam, seleksi alam dari core team memilih mana yang benar-benar pionir sejati, yang dia benar-benar mengikuti misi dan visi Pi Network dan menggenggam erat-erat koin Pi-nya gitu. Yang siapapun anda yang menggenggam erat-erat koin Pi nggak mudah menjual ya, itulah pionir sejati kalau menurut saya. Kalau Nicholas berpikir sama seperti saya ya, ya dia masih akan bilang ini adalah sebuah seleksi guys, seleksi alam gitu guys. Bahkan bagi anda yang tidak mengerjakan koin Pi waktu itu ada masa berlaku ya, sampai tanggal ini kalau anda tidak mengurus migrasi dan tidak mengurus ini apa verifikasi dan lain-lain, maka dia akan hangus, koinnya akan hilang. Itu member saya ada berapa orang tuh guys, ada 1000 berapa ribu koin hilang karena dia nggak ngurusin. Nah orang-orang seperti inilah yang akan diseleksi alam guys, sehingga dia tidak akan mendapatkan Pi. Seandainya dia punya pun, kalau sekarang mesin ambang ya, dia akan punya sedikit ya. Dia yang hangus itu kemana, dia akan dilempar lagi ke alam untuk ditambang lagi sama si orang-orang yang berjodoh dengan koin Pi itu gitu guys. Itu guys ya, jadi sore hari ini saya hanya mengingatkan itu aja ya. Hindari anda berpikir instan, sudah sampai ke titik ini ya enjoy aja lah. Kalau saya pikir sih kalau anda uh, butuh uang banget ya anda cari yang cara lain lah, jangan jual koin Pi anda, jangan pertaruhkan masa depan anda yang berpotensi sangat cemerlang dengan Pi tapi hilang gara-gara anda berpikir cepat, berpikir instan, menjual. Ah, itu guys ya, sangat disayangkan ya, sangat disayangkan. Oke, teman-teman di Yogyakarta ini di Filosofi Kopi, ya tempatnya cozy, ya tempat cozy ternyata juga minumannya juga harganya juga cozy juga guys. Semakin cozy tempatnya, harganya itu menentukan juga, semakin naik guys. Sama, semakin kita meningkatkan kapasitas diri, maka nilai kita, value kita semakin tinggi guys. Ya, itu. Setahu saya seperti itu ya. Oke, itu mungkin video kali ini teman-teman mengingatkan Anda. Dan saya turut prihatin bagi tadi yang WA saya, bapak-bapak. Saya lupa nanya dari kota mana. Tapi ya, ini semua kecerobohan Anda sendiri. Nah, saya sudah warning padahal. Ya, jangan mudahlah ditipu daya sama penjahat ya. Masa suruh transfer orang, Anda nggak kenal orangnya kok Anda suruh transfer koin sekian ratus pi gitu ya. Apalagi sekian ribu pi ke orang yang dikenal tuh konyol guys ya. Ya kalau orang itu nggak membalas tiba-tiba nomor teleponnya diblokir dia menghilang lalu anda pakai email mencari kan gitu logikanya ya. Kalau anda berani bertransaksi itu orangnya bisa ditemui langsung face to face tuh baru. Kalau misalnya anda online jauh nggak kenal orangnya siapa ya, terlalu nekat yang sangat nyata guys ya. Jadi jangan lakukan itulah ya teman-teman. Berpikir untuk keluarga ya, jangan berpikir untuk diri sendiri karena koin pay ini ke depan bisa kehidupan kesejahteraan untuk keluarga juga ya, untuk anak istri ya, cucu bahkan. Oke teman-teman gitu ya. Dan sebelum saya akhir video ini seperti biasa saya mengajak Anda untuk mengerjakan sesuatu yang real aja guys ya, yaitu mengerjakan Victory bersama saya. Bisnis Victory dari Brasil. Saya sudah kerjakan dari bulan November 2024 sampai sekarang dan terus menjadi
income buat saya sampai sekarang. Ya, dulu saya bergabung nggak nyampe 100 ribu, nggak nyampe 100 ribu, tapi dalam waktu setahun itu mencapai 100 juta lebih, guys. Jadi ini worth it, layak diperjuangkan. Kalau Anda ingin tahu ya Anda hubungi nomor ini. Dan saya punya program khusus yang bikin Anda tuh Anda bisa nanti ke depan punya income harian, guys, dari Victor ini. Victor ini bisnis dari Brasil, bisnis berdonasi ya, guys. Kerjanya transfer ke sini, transfer ke sini. Hari ini kita transfer ke dia, besok transfer ke kita. Jadi ini sebuah sistem yang dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi kesejahteraan ekosistem kita, komunitas. Ya, sama seperti Pi Network kita komunitas, guys. Ini bisnis komunitas. Ya, itu teman-teman ya. Anda hubungi nomor ini. Kalau Anda pikir khawatir, oh saya nggak bisa ngajak orang, tenang aja. Karena program yang saya bikin ini itu untuk bantu Anda supaya Anda yang tidak bisa ngajak member itu bisa tetap berjalan kapalnya. Ya, gitu ya teman-teman ya. Terima kasih sudah setia nonton channel ini. Bagi yang unsubscribe dari YouTube saya nggak apa-apa, semua pilihan. Ya, saya tuh nothing tulis juga. Saya hanya ingin sharing kepada Anda. Saya hanya ingin edukasi kepada Anda. Kalau di pendengaran Anda itu baik, ya Anda ambil. Kalau enggak, ya skip aja, guys ya. Ya, gitu guys ya. Hidup itu simple-simple aja lah. Ya. Oke teman-teman, seperti kopi lah. Ini nama kafenya namanya Filosofi Kopi. Filosofi Kopi itu bahasa itu apa? Menikmati hidup, enjoy, inspirasi, mendapatkan ide, kenyamanan, me time ya. Me time tuh ya waktu kita sibuk kerja, sekarang waktunya kita menyendiri, menikmati menikmati diri kita sambil ngopi gitu maksudnya ya. Itu guys filosofi hidup, filosofi kopi. Mirip ya. Enjoy aja. Gak usah maki-maki saya di YouTube saya juga ya. Nyampah-nyampah itu merugikan Anda sendiri juga ya. Kalau Anda setiap mengucapkan kata-kata yang kotor ya, itu sebenarnya akan balik ke Anda sendiri. Itu energinya nggak bagus buat Anda sendiri ya, nggak bagus buat kesehatan Anda juga. Oke. Jadi kita damai-damai aja. Enjoy aja ya. Oke. Saya hanya ingin berbagi, share. Karena hidup yang sesungguhnya buat kita manusia itu apa? Berbagi, share sesuatu yang bermanfaat. Gitu teman-teman ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya berdoa Anda semua selalu sehat, selalu selamat, and always happy. Dimanapun Anda berada. Thank you guys. Bye. Oh, temani aku, temani hidupku saat ku